Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Irfan dalam review materi PLDP 1 angkatan 12 manajemen fungsional. Manajemen fungsional terdiri dari 4. Yang pertama, strategi fungsional bidang SDM. Ada 3 strategi dalam melakukan rekrut karyawan, yaitu yang pertama, growth strategy. Tipe ini adalah orang yang perlu direkrut pada growth strategy adalah orang-orang yang memiliki jiwa kewirausahaan yang kuat. Mereka itu kreatif. Yang kedua, stability strategy. Tipe orang yang direkrut pada stability strategy ini adalah tipe pemelihara. Mereka cakap di dalam mengembangkan dan membakukan sistem atau menciptakan SOP. Yang ketiga, retrenchment strategy. Para undertaker diperlukan pada organisasi retrenchment. Mereka tegas, tegar, mengedepankan logika daripada perasaan. Strategi fungsional bidang keuangan. Tujuan fungsional keuangan itu yang pertama, memaksimalkan nilai perusahaan. Artinya nilai perusahaan dalam jangka pendek yaitu memaksimalkan keuntungan. Kemudian nilai perusahaan jangka panjang artinya memaksimalkan nilai saham ataupun kepuasan pemegang saham. Yang kedua, melancarkan operasional perusahaan. Yang ketiga, menjaga kontinuitas bisnis dengan cara yang pertama memperoleh dana, yang kedua mengelola dana, dan yang ketiga mengalokasikan dana dengan tujuan memberi profit dan kelangsungan usaha suatu organisasi ataupun perusahaan. Secara umum, strategi tingkat fungsional keuangan itu ditujukan untuk meningkatkan efektivitas operasional perusahaan dan kemampuannya untuk mencapai efisiensi, kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan. Berikutnya adalah strategi fungsional bidang pemasaran. Fungsi dari manajemen pemasaran itu yang pertama adalah suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi. Yang kedua, sebagai analisis yang dilakukan untuk mengetahui pasar dan lingkungan pemasarannya, sehingga dapat diperoleh seberapa besar peluang untuk merebut pasar dan seberapa besar ancaman yang harus dihadapi. Yang terakhir adalah strategi fungsional bidang produksi dan operasional teknik pengolahan. Strategi ini mencakup kegiatan operasi dan perbaikan sistem untuk menciptakan dan mengirimkan produk utama perusahaan dan pelayanan dari hulu ke hilir. Faktor-faktor yang berpengaruh pada upstream ataupun hulu dan downstream ataupun hilir. Untuk hulu itu yang pertama kondisi tanah, bahan tanam, operation management, harvesting ataupun panen, environmental itu lingkungan, dan yang terakhir improvement. Kemudian yang hilir ada beberapa, ini ada di pabrik. Yang pertama bahan baku yang diterima, bagaimana kualitasnya. Kemudian factory availability. Kemudian proses manufacturing management. Selanjutnya product handling. Selanjutnya environmental, dan terakhir improvement. Terima kasih.